saya ajak saudara awal tahun ini bermimpi bersama saya. Mimpinya adalah sungguh-sungguh terbentuk kingdom community. Kalau tindakan saudara pertama benar, yang lain nanti menyusul dengan sendirinya. Do what is right. Amin. Saudara, tahun ini adalah tahun 5769 dalam perhitungan tahun Ibrani. Tahun 5769 itu, saudara perhatikan angka 69. Angka 60 diwakili huruf Ibrani Samek. Saya lihat bentuknya seperti cincin. Nah, cincin itu tanda covenant, tanda perjanjian dengan Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang biasa dengan umat pilihannya. Haleluya. Dan saudara, angka 9 diwakili oleh huruf Tet. Huruf Tet bentuknya seperti rahim. Nah, rahim berbicara keintiman. Amin. Dan rahim juga berbicara tentang fruitfulness. Hidup yang berbuah. Saya percaya tahun ini hidup saudara akan sungguh-sungguh berbuah. Ada buah roh dalam hidup saudara. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan. Amin, saudaraku. Oh, kesetiaan, penguasaan diri ada pada saudara. Dan juga ada buah-buah pekerjaan yang baik. Katakan pekerjaan yang baik. Saudara, saya diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Untuk memuliakan Bapa di sorga. Ada buah-buah pertobatan. Ada buah-buah yang lahir untuk kekekalan saudaraku akan ada dalam hidup saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ajak saudara awal tahun ini bermimpi bersama saya. Mimpinya adalah sungguh-sungguh terbentuk kingdom community di tengah-tengah kita. Komunitas kerajaan Allah. Saudaraku, ya, saya sering khotbah di penjara. Di penjara itu ada Paulus, ada Yohanes, ada Andreas, ada Yakobus, komplit saudaraku. Semestinya yang namanya kingdom community itu tidak ada di penjara kecuali dianiaya karena Tuhan Yesus. Tidak ada yang cerai saudaraku, sebab itu bukan kebudayaan kita. Tidak ada yang ganggu istri orang, sebab itu bukan warga kerajaan. Tapi warga kerajaan Allah, sungguh-sungguh ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Jangan takut dengan goncangan. Di tengah goncangan justru barang yang indah-indah daripada orang berdosa akan diserahkan untuk kemuliaan kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah dong. Katakan haleluya. Oke. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu terjadi yaitu kehancuran, ya belum kehancuran, baru awal resesi ya saudara, ya di Wall Street. Ada sebuah foto yang menarik sekali. Ada orang yang mengangkat tangannya ketika diberitakan kehancuran daripada beberapa saham di sana. Nah, saudara lihat itu, ada orang angkat tangan. Nah, itu buktinya ya, kalau orang ditegur biasa enggak bisa, dikhotbahin enggak bisa. Ketika kantongnya ditepuk, dia langsung oh my God. Amin, saudaraku, langsung lihat ke langit saudara. Nah saudara, ini kesempatan buat kita. Begitu banyak orang, ada yang bunuh diri. Terakhir ada orang paling kaya nomor 5 di Jerman. Ya, dia menabrakkan mobilnya, kehilangan akal sehat. Ditabrakkan saudara, kalau ke tong sampah enggak apa-apa. Ditabrakkan ke barang atos, kereta api saudaraku, hancur, mati saudara. Ada orang yang potong nadinya, ada orang bunuh diri. Sebab mereka enggak punya Tuhan yang hidup. Saudara, saya mungkin tahun 2008 ada ngalami setback. Tahun 2008 saudara mengalami kerugian. Tapi 2009 ada pengharapan. Ada penggenapan janji Tuhan yang tiba-tiba. Tepuk tangan buat Allah kita. 9 hari lagi Presiden terpilih Amerika Serikat Barack Hussein Obama akan dilantik jadi presiden. Nah saudaraku, ketika dia dilantik jadi presiden, dia menjanjikan yang pertama-tama
dia lakukan adalah ngurusin soal ekonomi. Ya, ya. Pada waktu saudaraku dia akan dilantik. Yang nomor satu ketika dia buka kantor, yang diurusi ya bukan lain, tapi ekonomi. Ya, mereka defisit saudara 1.000 miliar dolar. Itu ya kurang lebih 11.000 triliun. 11 sampai 12.000 T saudara. Ya. Dan juga akan diberikan suntikan dana untuk menggulirkan kembali roda ekonomi yang seret. Ini banyak sekali orang di PHK saudara. Saudara tahu kalau ada saudara di PHK, saudara tahu singkatan PHK itu apa? Apa itu PHK? Bukan pemutusan hubungan kerja. PHK itu peluang hadirnya kesempatan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Ya, sebab Tuhan punya perjanjian dengan kita sebagai umatnya. Halo Mr. Obama. Ya saudara, 1.000 miliar dolar. Itu yang akan dia lakukan saudara. Tapi puji Tuhan, kemarin membuat satu pernyataan yang berbeda. Karena dia dituntut macam-macam. Dia akan minta Tuhan hadir. Dia akan mulai bersama dengan Tuhan. Dia mengundang yaitu hamba Tuhan yang sangat terkenal, Rick Warren saudara. Berapa banyak saudara pernah baca buku The Purpose Driven Life? Buku ini laku 30 juta eksemplar, 30 juta. Katakan dia dapat $10 saja dari satu buku. Ya, katakan berarti dia dapat 300 juta dolar. Tapi 90% dia masukkan untuk mission. 90% saudara. Jadi dia menghadapi terutama itu untuk penyelidikan HIV/AIDS. Saudara luar biasa, hamba Tuhan ini orangnya sederhana, baik. Saya ketemu rekan-rekan di Jakarta. Belum pernah mereka ketemu hamba Tuhan dari luar negeri yang sesederhana dan sebaik Rick Warren. Ada banyak sekali tuduhan kepada dia. Tetapi saudaraku, ya, orang-orang gay marah besar. Mereka demo di gerejanya, di gereja Saddleback Community Church. Ketika mereka ngamuk-ngamuk, oleh Rick Warren disambut baik. Ya, disediakan donat, dikasih minum. Ya, dan ketika pengacaranya marah-marah, kamu benci homo. Enggak, saya enggak benci homo. Saya enggak setuju dengan kehidupannya, tetapi justru saya memberikan ya paling banyak dana untuk penanggulangan AIDS dari semua badan, yayasan apapun yang pernah ada di dunia. Saudaraku, dia memberikan bukti, bukan cuma ngomong doang. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada awal tahun ini? Sebab saudaraku, yang penting itu langkah pertama. Dr. Stephen Covey yang menulis buku The 7 Habit, ya, 7 habit kebiasaan daripada orang yang efektif. Salah satu dia berkata first thing first. Lakukan yang pertama itu pertama kali. Amin. Jadi kalau saudara sudah kefefet baru doa. Bagi doa itu ban serepmu. Bukan steering wheel, bukan setirmu. Apa yang terutama dalam hidup saudara? Ketika saudara melek, apa yang saudara lakukan? Saudara mengucap syukur pada Tuhan, mencari wajah Tuhan, saat teduh bukan karena kewajiban. Itu saudaraku petunjuk kita, petunjuk dari sorga. First thing first. Satu kali sudah telat ini, lalu istri saya terkasih, ayo tolong dong sayang, pasangin kancing. Lah kancingnya pakaian pesta perempuan itu 20 biji saudaraku. Saya bilang kenapa sih gak pakai resleting aja deh setting. Dia bilang muda kancingnya banyak. Wah saking kesusu saudaraku, sudah hampir selesai, melingsih satu saudara. Nah sekarang saya punya ilmu. Saya pasang kancing yang pertama harus betul. Yang lainnya mengikuti. Kalau tindakan saudara pertama benar, yang lain nanti menyusul dengan sendirinya. Saudara, ekonomi terdiri dari 2 perkataan. Yaitu oikos, nomos. Oikos adalah rumah atau rumah tangga. House. Oikos. Nomos itu aturan, pengaturan. Nah saudaraku, kalau di rumahmu tidak ada aturan,
Atau tidak tahu aturan juga. Tidak sesuai firman Tuhan. Ekonomi diurus sampai elek, sampai jelimet ya percuma saudara. Oikos nomos. Rumah yang harus diatur lebih dulu. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar kehidupan seorang raja. Sebab saudara ini kan ada raja dan imam. Betul? Kita dibeli dengan darah Yesus, tidak dijadikan yaitu pengikut agama Kristen. Saudara jadikan raja dan imam. Eklesia itu istilah politik. Eklesia itu dewan kota. Jadi kalau saudara ada orang sombong, saya ini caleg dulu baru caleg, calon. Ya, saya ini sudah bukan cuma anggota legislatif, aku ini dewan kota yang menentukan. Amin, saudaraku. Cuma kerajaannya tidak kelihatan, saudaraku. Amin. Nah, di dalam 2 Tawarikh 29, dalam 2 Tawarikh 29 kita melihat kehidupan seorang raja bernama Hizkia. Apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami pemulihan. Dan pemulihannya itu terjadi dengan secara tiba-tiba, suddenly, ujuk-ujuk saudaraku. Nah ternyata harus ada kerjasama antara Allah dengan manusia. Tuhan membuat mujizat bukan magic. Magic itu saudara diem aja. Lalu ada orang menggetarkan tangannya, hong wilaheng, bumi gonjang ganjing, abrakadabra, kadabra gitu. Enggak saudaraku. Tetapi harus ada kerjasama, ada bagian saudara, ada bagiannya Tuhan. 2 Tawarikh 29 ayat 1. Hizkia ini adalah artinya Jehovah is made strong. Allah Tuhan membuatnya menjadi kuat. Saudara, hanya Tuhan yang bisa membuat saudara jadi kuat. Hanya Tuhan yang bisa membuat saudara berhasil. Amin. Hizkia berumur 25 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya pada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskan rumah Tuhan Allah nenek moyangmu, keluarkan kecemaran dari tempat kudus. Baca ayat ke-36 dari 2 Tawarikh 29. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita